Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di pagi Jumat penuh barakah ini? Bersama saya kembali Burhanuddin atau Adin dalam acara motivasi pagi ataupun mungkin berbentuk tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam sehat sejahtera selalu bersama orang-orang yang tersayang di sisi keluarga kita dimanapun saat ini kita berada. Pada Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya selalu mencucuri kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan nikmat yang tiada terhitung. Inilah mesti kita syukuri. Jika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka apa yang diberikan Allah itu kita nikmati, bukan kita ingkari nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu itu bersyukur, kiranya kamu itu bersyukur kata Allah, maka saya akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Uang yang kita sedekahkan, harta yang kita sedekahkan, tanah yang kita wakafkan untuk amal ibadah itu bukan mengurangi saudara-saudaraku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi itulah menjadi amal bagi kita. Dan jangan khawatir, hal itu pada zahiriah memang berkurang, tetapi suatu saat Allah akan menggantikannya dalam bentuk ganjaran pahala, yang jelas ganjaran pahala. Kemudian juga mungkin juga diganti dengan harta yang lain nantinya berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah datang kepada kita jika kita selalu berinfak, bersedekah, mewakafkan dan lain sebagainya. Ini bukti syukuran kita. Di samping itu juga syukuran kita realisasikan dengan amal ibadah yang kita kerjakan, salat, kemudian juga bermuamalah dengan baik dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan tidak ada rasa cemburu, iri hati terhadap sesama, tetapi saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada jalan Allah dan janganlah kamu bertolong-tolong untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Inilah yang dianjurkan Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Seolah-olah dia telah memberikan petunjuk-petunjuk itu untuk manusia karena dia tahu manusia itu akan begini jadinya. Makanya Al-Quran diturunkan meluruskan kembali mana manusia-manusia yang sudah jauh dari Allah, yang sudah meninggalkan agama Allah ini, yang sudah kembali jahil. Mari kita kembali kepada jalan Allah ini. Peganglah yang tak akan pernah lekang di panas dan tak pernah lapuk di hujan. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada tamassakum bihima kitaballahi wa sunnat Rasulullah. Ya, sabda Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara yang tak akan lapuk oleh hujan dan tak akan lekang oleh panas. Selagi kita masih terus berpegang teguh pada ini, insyaallah hidup kita akan selalu tenang, tenteram, bahagia. Meskipun kadang-kadang ada angin ribut menerpa dalam keluarga, dalam kehidupan ini, itulah ujian daripada Allah. Karena sesungguhnya orang beriman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sanggup melewati ujian-ujian ini? Ambil kita juga kembali bersujud memohon kepada Allah. Mudah-mudahan segala yang kita inginkan, semua yang kita planningkan, segala yang kita harapkan tujuannya nantinya mudah-mudahan selalu dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jadi Allah juga.
sebagaimana di dalam sebuah firman-Nya yang mengatakan, sesungguhnya aku akan selalu membuka jalan bagi orang-orang yang mau menolong agama Allah. Mari kita terus berada dalam rel jalan Allah ini, agar kita senantiasa, anak cucu kita nantinya tidak melupakan agama Allah ini. Dan seandainya kita melupakan agama Allah, melupakannya, maka bukanlah melupakan Allah, melupakan diri sendiri. Suatu penipuan bagi kita apabila kita melupakan daripada agama Islam ini atau Al-Quran dan Sunnah, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak akan rugi jika kita tidak menyembahnya. Dia tidak akan terjejas. Dia maha kuasa, Dia maha hidup, Dia maha berkasa, Dia maha mengetahui sesuatunya. Jadi kalaulah kita seandainya tidak mau lagi bersujud kepadanya, Allah tidak akan rugi. Tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Jadi sebagai hamba Allah yang lemah ini, yang serba kekurangan ini, mari kita buka kembali lembaran hidup kita. Mungkin selama ini dalam bercampur dengan kekotoran, maaf cakapnya, bercampur dengan kemaksiatan, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, karena sesungguhnya di akhirat kelak hanya amal ibadah lah yang menolong kita. Apabila kita beramal baik, maka ganjarannya kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kamu berbuat baik, insyaallah akan aku tolong, akan aku ganjar kamu dengan baik. Dan barang siapa yang berbuat dosa juga akan mendapat ganjaran dosa, atau mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebesar biji zarah yang kita lakukan, akan mendapat perhitungan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rajab, sudah 3 Rajab ya, kalau tak salah hari ini. Mari kita tanamkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya, planning kita untuk ke depan ini, karena sesungguhnya Rasulullah mengajarkan untuk kita bersiap-siap di bulan Rajab ini sebagai persiapan menuju Ramadan nantinya. Bagaimana dianjurkan sebuah doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan lagi untuk hidup di dunia ini, nikmati hidup ini, karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita mati, hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Kita anggap saja kita besok mati, itu yang lebih baik, karena kata Rasulullah, barang siapa yang selalu mengingat kematian, itulah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, orang-orang cerdas, orang yang pandai, itulah orang yang selalu mengingat kematian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menyiapkan diri kita dengan amal ibadah dalam meniti kehidupan ini, sambil juga kita menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah dalam berhubungan dengan dunia ini, mengurusi anak-anak, mengurusi keluarga kita, mengurusi karyawan-karyawan kita sebagai seorang pemimpin atau seorang bos kantor, mungkin seorang pimpinan pekerjaan, seorang pengusaha, seorang pemilik perkebunan, tentu sudah men-setting segala sesuatunya untuk kebaikan karyawannya. Kemudian dalam sebuah keluarga juga, bagaimana seorang bisa menata kehidupannya dengan lebih baik, menyekolahkan anaknya, membina rumah tangga yang baik,
menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah harapan kita. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, pertama khususnya dari jemaah wirid pengajian Al-Sofa keluarga besar masyarakat Bukit Batu, Api-Api, ya. Jadi saya ini berasal dari desa Api-Api. Api-Api itu kecamatan Bukit Batu dahulunya, sekarang sudah dikemukakan menjadi kecamatan Bandar Laksmana. Ini keluarga-keluarga yang sudah berserakan di seluruh Riau, bahkan mungkin sampai keluar. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Masih banyak keluarga-keluarga kita di sana. Mudah-mudahan saya doakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Mari kita jalin kembali ukhuwah Islamiyah kita yang mungkin semakin jauh. Mari kita dekatkan kembali. Yang berserak itu mari kita himpun kembali dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia dalam suku bangsa Melayu ini, etnis Melayu kita. Mudah-mudahan kemelayuan kita tidak akan luntur sebagaimana bangsa-bangsa lain yang juga membesarkan diri mereka. Alangkah baiknya kita juga membesarkan diri kita. Kita tidak mencontoh orang lain, tapi kita harus menunjukkan eksis kita, kemelayuan kita ini, apapun dia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, dimanapun saat ini berada, bahwa Jumat ini adalah hari yang penuh keberkahan. Dianjurkan untuk sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk beribadah sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang maksudnya apabila kamu mendengar azan maka bersegeralah untuk melakukan sholat, katanya. Apabila terdengar saja azan maka bergegaslah untuk melakukan sholat, yaitu sholat Jumat, yaumil Jum'ah, fas'au ala zikrillah. Oleh itu, sebagai kaum muslimin, apapun bangsa Melayu ini, kita adalah bangsa yang identik dengan Islam. Mari kita terus pegang teguh agama kita ini, jangan sampai luntur, jangan sampai runtuh. Kita bina generasi muda kita dengan agama, dengan menanamkan keagamaan yang dalam, dengan menanamkan adat istiadat budaya Melayu kita, sehingga kita tidak mudah terprovokasi dan terpengaruh membawa ajaran-ajaran atau mengikuti ajaran-ajaran dari westernisasi atau dari luar negeri kita. Mari kita agungkan adat budaya kita, bukan mengagungkan adat budaya lain, tetapi kita juga harus menghormati, juga harus menghargai dan menghormati. Bukan berarti kita menjatuhkan orang lain, tapi adat istiadat kita teguhkan dahulu, kita sebarkan dulu. Inilah yang sebaik-baiknya. Mari kita pada Jumat ini bersiap-siap untuk melakukan sholat, menyiapkannya. Anjuran Rasulullah adalah di awal-awal itu, di hari Jumat ini, kalau perlu kita sudah hadir di masjid. Sebelum saja orang lakukan azan, kita sudah hadir di masjid terlebih dahulu, entah 1 jam atau setengah jam sebelum waktunya. Itulah yang lebih baik. Membaca yasin, membaca wirid, kemudian iktikaf di masjid. Itulah yang dianjurkan pada Jumat ini. Bersiap-siap dengan mandi, mungkin mandi wajib yang dianjurkan, mungkin mandi mandi sunnah Jumat, kemudian berpakaian yang cantik menurut Islam, yaitu pakaiannya apa? Mungkin pakaiannya ya menurut aturan Islam lah. Yang jelas pakaiannya haruslah pakaian yang menutup aurat. Berpakaian putih itu adalah pakaian Rasulullah. Warna putih maksudnya, kemudian warna hijau adalah kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita, apa yang kita lakukan, amal ibadah kita, sholat kita, puasa, zakat kita, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya yang beramal baiklah yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah nantinya, mendapat berupa jannah di surga nanti. Oke, demikianlah motivasi pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bagi keluarga kita yang berada di pesisir Riau ini, Dumai, Bengkalis, Rohil, Siak,
Pekanbaru, Kampar semuanya. Yang berada di luar juga, Medan, Padang, Palembang, kemudian di luar Kalimantan, semua Kalimantan, Island Java Island juga, kemudian juga di Sulawesi, Riau, Maluku, Nusa Tenggara semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan Jumat ini penuh berkah ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada teman-teman yang pernah dulu kenal dengan saya di sebuah pendidikan sekolah mungkin di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Apa kabar kaum muslimin, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat. Kepada guru-guru, kiai-kiai, saya mohon maaf yang tak dapat saya utarakan lagi. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat, ya, selalu dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan keluarga dan semuanya bagi kita. Saya tutup dengan mengucapkan kafaratul majlis. Astagfirullah wa bihamdihi, astagfirullah wa asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.